mungkin apalagi aku butuhnya juga butuh banget nih sama-sama share ide ya. Karena kan di tempat kita itu kalau di kantor saya itu nggak ada istilah nggak ada bos, nggak ada anak buah sih kalau kita. Jadi semua itu cuman formalitas aja nama, dan kita semua datar, semua bisa share idea, semua bisa ngomong, semua bisa speak up. Jadi aku berharap di ngobrol-ngobrol ini juga kita bincang-bincang aja intinya. Nah, terus? Yap. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu sambil nunggu yang lain juga, yang daftar sekitar 30 orang, tapi ini baru sekitar 14 yang masuk. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita kasih waktu buat Mas Mahdi buat menjelaskan apa itu kreatif agensi dan lebih spesifiknya apa itu JM, habis itu masuk ke kreatif agensi seperti apa. Oke. Sip, ya. Tak share screen ya. Ya, ada. Wait. Ini. Saya. Oke, terlihat? Iya, dari atas berarti. Oke. Ya. Oke, teman-teman sekalian, ini sebenarnya aku mau ini yang aku share screen ini atau PPT ini adalah PPT tentang kantorku sih, lebih ke kredensial sedikit. Apa sebenarnya yang kita lakuin? Apa sebenarnya yang JNM Publishing lakuin? Jadi kita tuh kenapa masih memakai nama publishing? Ya awalnya kita dari tahun pertama kita ada dari tahun 2013 ya JNM Publishing. Tadinya kita ini sebuah publishing agency ya yang benar-benar pure merilis project-project yang bersifat kayak buku ya, terus desain dan turunannya gitulah ya. Nah, tapi seiring waktu kita terus berevolusi sehingga si JNM ini lebih sering sekarang disebut dengan JNM aja, bukan Johnny and Mary Publishing, jadi JNM Publishing karena akhirnya kita berevolusi menjadi satu kreatif hub. Jadi kantor kita itu ada di Jakarta Selatan, di Jalan Veteran Bintaro, ya. Yang jadi udah 5 tahun belakangan ini lebih cenderungnya JNM ini mengerjakan banyak klien kebutuhan klien, jadi berupa think tank. Jadi kita kayak think tank, jadi membantu mereka untuk membantu klien kita khususnya untuk berpikir kreatif, untuk membuat ide-ide baru, tapi kita yang membantu mereka untuk merealisasikan apa yang mereka inginkan. Ini ada sedikit slide, coba ya, JNM Publishing, ya, what are we, itu kita, ya, what we do. Nanti mungkin kalau mau share ini, oke, boleh berhenti. Ini publishing, ini beberapa klien kita, ya, itu ada mulai dari mostly memang kebetulan kita bergeraknya memang selama ini sampai tahun ke-7-8 ini agensi kita atau kantor kita banyak main di ranah lifestyle kebetulan, karena background saya itu jauh sebelum saya membuat agensi ini bersama teman saya, partner saya memang kerja di media lifestyle dari mulai editorial sampai saya nge-lead atau memimpin satu perusahaan magazine gitu ya. Nah, jadi ini publishing yang kita bilang tadi cetak, ya, kita pegang ada beberapa klien mulai dari itu kita ada Agung Podomoro, ada Gading Serpong, Kementerian, ada juga itu PU, ada ini Kawan Lama Group atau Ace Hardware Group, itu Moments Magazine, ya. Terus ini publishingnya, ini nanti boleh ditanya ini apa, ya. Ini jadi buat teman-teman kalau mau tanya itu publishing tuh ngapain aja dan segala macam. Then next, ya, ini juga beberapa. Nah, ini saya ada yang atas bukan klien, tapi saya pernah bersama partner saya merilis satu magazine lifestyle namanya Jax.
ya itu akhirnya apa namanya ini Jax adalah satu majalah sangat visual ya waktu itu di eranya berapa tahun silam, dan kita satu-satunya majalah yang waktu itu landscape ya, bentuknya ya horizontal gitu. Jadi dan isinya full of penuh dengan visual-visual yang rada beyond waktu itu. Ya, gitu. Oke. Ya, buku, kita merilis beberapa buku, ya ini kantor saya. Sampai sekarang ini belum diupdate, tapi ada beberapa lagi buku, diantaranya terakhir saya merilis buku Dea Dalila, ada satu mantan vokalisnya Hi-Fi. Ya, kemarin kita baru rilis bulan Februari, harusnya kita memang sekarang masih dengan Dea, masih tour buku itu, tapi karena COVID ini kita benar-benar postpone semuanya. Ya, jadi kita ngerilis beberapa buku. Nah, teman-teman di sini di ASA yang join saat ini, jika teman dan atau siapanya memang ingin merilis satu proyek buku atau proyek idealis yang berupa print ataupun enggak, boleh kapan-kapan, bukan kapan-kapan, boleh share ke saya, maksudnya boleh kontak ke saya, siapa tahu kita tukar ide, buku itu bisa kita rilis bersama atau bagaimana, atau kita bisa kolaborasi dan lain-lain. Ya, kita ngerilis buku, dan kita buat branding, ya. Ini ada beauty, produk beauty, ada hotel biasanya, dan macam-macam. Nah, ini nanti boleh jadi pertanyaan, sampai hari ini lebih banyak ini sekarang, ya. Ini branding, ya. Ini branding, kita brandingnya, yes. Ini branding, ini stop, bentar, ya. Ini kita ada buat beberapa project, ya, untuk branding. Ini rata-rata outputnya untuk ke apa namanya, billboard atau biasa material mereka untuk di digital platform, ya. Ini kita buatin desainnya maupun eksekusinya, maupun selain membuat desainnya, kita juga mengagensikan mereka membuat placementnya kemana aja, kita yang atur gitu loh. Nah, jadi brandingnya bukan tentang kita membuatnya, tapi kita juga mengarahkan mereka, ini placementnya paling tepat seperti apa, kalau brand seperti ini tuh kemana gitu. Oke, kemudian ada fotografi, udah pasti ini sangat utama kita. Ya, ini diantaranya ini cuma mood aja, ya. Tapi ini memang fotografi yang kita kerjain untuk majalah Garuda dan lain-lain. Ya, kita kerjasama dengan beberapa fotografer pastinya. Ketika itu biasanya dibicarakan ketika hasil meeting kita dengan klien, pengen fotografer seperti apa, kita akan teruskan ke fotografer. Gitu ya. Ini boleh jadi pertanyaan nanti. Desainnya, oke. Video sudah pasti ya. Ini bagian dari pekerjaan kita sehari-hari. Ya, buat video mulai dari korporasi, buat video. Sekarang kita lebih banyak main di konten buat klien, Instagram dan lain-lain. Ya, seperti kita buat short movie atau short video untuk untuk jualannya si klien. And then nah, ini ya itu. Kalau mau ngobrol-ngobrol lagi lanjut, misalkan ada ide yang seperti tadi saya bilang, ada teman-teman yang memang bisa menulis atau punya konsep konsep kreatif yang kita bisa kolaborasiin atau bisa kita arahkan, ya, boleh aja kontak Uta atau kontak saya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di luar ngobrol-ngobrol ini. Oke. Gitu, Uta. Ya, sedikit tentang ini. Tadi ada pertanyaan deh kayaknya langsung. Iya, ada pertanyaan. Kekuatan brand tuh emang ada di desain ya, Mas? Kekuatan brand ada di visual, udah pasti. Tapi itu jawabannya pasti, karena itu siapa yang tanya? Kayaknya ini ya. Mbak Novel. Ya. Siapa? Novel Larasati. Iya. Spesifik apa? Ya, kekuatan karena kita lihatnya di visual, jawabannya pasti iya. Ya, karena semua branding pasti berkaitan. Apa tadi pertanyaannya? Kekuatan brand tuh emang ada di desain ya, Mas. Terus ya, branding buat NGO bukan produk, susah nggak sih, Mas? Ada spesifik taktik nggak? Untuk NGO ya? Ya.
Ya, jadi gini, NGO ataupun apapun kalau sekarang ya kebetulan kita pernah juga pegang eh, Putus-putus, Mas. apa tuh dia tentang kritisi minyak, saya nggak perlu sebutin ya brandnya, tapi jadi gini, kalau NGO harus malah sekarang NGO tuh perlakuannya harus sangat mainstream dan sangat sangat apa namanya jualan justru. Jadi jangan jangan justru sekarang itu malah NGO itu banyak main di konten-konten yang sangat pop, ya itu penting sekali. Malah sekarang dia udah jauh dari kaku dan ini ada telepon deh saya harus matiin dulu. Ya jauh dari kaku ya sekarang NGO, penting. Apa tadi saya agak lag. Ya, apa pertanyaannya? Uta? Saya bentar. Jadi kalau branding buat NGO itu bukan produk susah nggak sih, Mas? Apa spesifik taktik buat mendesain itu? Oh, spesifik taktik buat mendesain ya? Ya, buat. Oh ya, kayaknya Ibu Pastel ini lagi apa? Lagi giat-giatnya di non-profit organization nih dia, ya kan? Ya, taktiknya ya. Kalau taktiknya, saya rasa apa dulu nih mau buat apanya? Maksudnya mau buat bentuk kontennya kah, atau mulai dari apa rumahnya dulu atau apanya? Ya, kalau kontennya udah pasti konten harus disamakan dengan konten. Bahkan aku bilang bila perlu dia ikut ke konten yang sangat kekinian supaya NGO-nya betul-betul dilihat orang. Ya, konten yang sangat sekarang gitu harusnya. Bila perlu menggunakan diksi atau menggunakan visual yang sangat saat ini gitu, yang gampang dicerna untuk yang disasar oleh dia. Jadi misalkan NGO-nya ini banyaknya mainnya di mana gitu. Ya. Ya, misalkan mainnya di ranah apa? Misalkan NGO kan macam-macam ya gitu. Jadi di ranah apa? Jadi kalau saya bilang pakai bahasa-bahasa yang apa ya, yang sangat mudah, yang sangat sekarang banget, baik dari konten maupun visualnya. Gitu, Ibu. Ya. Gimana, Bu Novel? Bisa di unmute Bu Novel bisa WhatsApp saya, Bu Novel. buat apa? Buat lebih jelas lagi pertanyaannya. Hai, Mas, aku tuh tadi barusan nguji skripsi bimbinganku. Dia tentang NGO namanya, aku perlu sebut namanya nggak sih? Tapi nggak enak ya. Pokoknya ini NGO yang memberdayakan orang-orang dengan disabilitas, which is sebenarnya kegiatannya banyak dan bagus, tapi mereka tuh brandingnya agak kurang karena dilihat dari logo pun mereka logonya cuma tulisan nama mereka gitu. Jadi menurutku kalau misalnya menurut Mas Madi, mereka tuh perlu nggak sih nge-hire atau punya satu desain branding yang berupa visual image? Itu kenapa lo kasih ke malu sih, Mas? Iya, enggak, gua lagi perlu banget. Perlunya pakai banget. Ya, boleh sih sebenarnya, kalau boleh juga sih diketemuin ke kita, Novel. Yakin siap ketemu. Bisa. Boleh banget. Perlunya pakai banget. Ya, makanya dia tadi disabilitas kan, apalagi disabilitas tuh mau banget tuh aku tuh ngebantuin. Nanti coba karena kebetulan CEO dan foundernya sekarang adalah staf khusus presiden, jadi agak sulit ya. Oh, si Anki. Ketemukannya. Tapi sebenarnya benar sih Mas Madi, maksudnya based on skripsi tadi mahasiswaku dan setelah aku pelajari tentang gerakan-gerakan mereka, memang itu banyak banget yang sebenarnya impact-nya sungguh besar, tapi mereka dari segi awareness sama branding itu menurutku kurang kuat gitu. Bukan hanya nama, tapi memang mereka nggak punya, let's say logonya aja mereka cuma nama mereka gitu, nggak ada logo. Ya. Nah, itu. Karena itu logo, image, brand, udah belajar kan brand apa namanya, corporate color brand segala macam itu kan pintu masuk, Novel. Jadi pintu masuk yang memang betul-betul harus kita dandanin, ya kan? Ketika orang masuk dia langsung pintu masuk aja keren gitu. Jadi logo itu adalah pintu masuk bagi saya. Maksudnya kayak benar-benar sesuatu yang harus kita pikirkan dan harus benar keren gitu. Kalau bahasa gampangnya ya harus keren aja.
Oke, oke deh Mas, nanti aku coba kontak dengan yang punyanya atau at least someone from that company yang bisa, from that NGO yang bisa diajak ngobrol masalah beginian. Karena aku nggak tahu deh kalau dari JNM sendiri itu, are you open for pro bono work atau yang sifatnya kolaborasi, bukan nggak semata-mata jadi klien, cuma jadi partner gitu loh Mas Madi. Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Ya, bolehnya boleh banget. Nah, itu jadi gini nih. Ini nyambung dengan program aku. Jadi kita nanti di tengah Agustus sama teman-teman ada namanya, ini langsung aja ya, langsung sebenarnya aku tadinya ada step mau ngomong ini nih. Cuman ini kita langsung. Jadi kita ada namanya tukeran konten nanti. Ada satu program tukeran konten. Jadi semua di sini yang punya project apapun, teman-teman yang ada join di Zoom hari ini, punya konten apapun, kita bisa share konten, ya, saling mengiklankan kita semua. Ya, jadi satu hari kita punya timeline nanti tukeran konten namanya. Nah, bisa jadi tukeran konten itu akan melebar ke yang tadi tukeran desain atau apa gitu. Jadi jadi kayak apa ya? Saling apa yang bisa dari lo bisa di-share ke kita, gua bagi apa tuh. Nah, karena memang begini sekarang eranya, karena bagaimanapun kita sama-sama lagi susah. Jadi apa yang bisa kayak apa ya namanya? Kayak dekahan lah gitu ya kalau bahasa gampang. Jadi ayo bareng-bareng kita buat tukeran konten ini. Nanti akan ada segera kita rilis project tukeran konten ini. Nah, mana tahu, siapa tahu itu salah satu yang bisa kita joinkan ke itu, Pascal. Oke, siap Mas. Aku punya kenalan beberapa NGO yang mungkin akan tertarik dengan programnya Mas Madi. Jadi siap-siap aja ntar DM Instagrammu penuh ya dengan aku ya. Tapi bukan konten anak ya, konten kerjaan. Iya, kita buat tukeran konten. Ya, jadi teman-teman di Jogja juga banyak kan. Jadi bisa, ya tadi bisa pasti bisa lah. Depan Esa bisa banget mendeliver misalkan ini kayak gini nih ada. Makanya ini tukeran konten ini udah baru aja kita ngobrolin 2 minggu yang lalu, tapi respons dari beberapa teman-teman udah mulai rame. Seru juga ya. Jadi betul-betul free. Jadi gitu. Misalkan temennya ada bisnisnya apa, bisa kita bantu dengan ya saling endorse gitu loh sebenarnya. Ya tapi free ya, for free. Ya, siap. Gitu. Sangat menarik sekali Mas Madi. Ya, sama-sama. Thank you. Thank you. Iya, kayak ada pertanyaan lain yang mungkin lebih bisa dasar atau bisa gimana sih Mas cara nguatin agensi saya di saat pandemi ini, atau gimana tips and trick menghadapi masa-masa pandemi ini, terutama orang-orang yang hidup di kreatif agensi dan segala macam. Ada lagi teman-teman? Ya, tadi Uta pertanyaan itu gimana nguatinnya? Ya, kalau aku lebih situ sih. Sebenarnya aku juga belum begitu paham tentang kreatif agensi. Cuma kan belakangan ini kan ekonomi juga lagi lesu kan. Jadi gimana caranya supaya teman-teman yang bergerak di bidang kreatif agensi atau yang akan memulai kreatif agensi itu bisa settle di masa kayak gini. Ya, oke. Ini cerita background dikit ya. Aku kan orangnya rada cepat-ceplos apa adanya. Jadi memang benar COVID-19 ini membawa dampak banyak banget ya buat kita. Sekarang saya kehilangan 3 klien ya. Klien saya itu tadinya 5. Sekarang jadi tinggal 2. Putus Mas. Ya. Jadi cuman kita kan cuma ngerjain tools jualannya mereka, cuma ngerjain itu bukan jualan sih, tools marketing mereka ya sama tools komunikasi mereka, itu yang kita kerjain. Tapi akhirnya kami untuk tetap bisa dapat duit kan gitu ya, untuk tetap bisa dapat uang, klien-klien kita yang tadi di cut off oleh mereka kita rayu kembali ya, untuk benar-benar kita udah istilahnya harga yang tadinya berapa jadi berapa banget gitu loh, Kak. Ya, sekarang ini betul-betul jadi kita terima uang receh istilahnya gitu lah. Jadi terima uang, udah deh gini aja, gue kerja work from home, gue siapin konten Instagram lo, gue foto semua produk lo, kirim ke rumah atau ke kantor gue, ya gitu kan. Jadi betul-betul jadi nggak kayak dulu lagi, kita betul-betul pakai setup studio yang besar ya betul-betul ada agak semi DIY jadinya. Kita buat ya, kalau konten kan bisa kita bisa supply konten lu per 2 hari dengan budget yang lebih rendah dari yang dulu. Terus kita bisa foto produk lu dengan ya sekarang udah banyak mereka bisa pinjamin gadget mereka yang bagus ya, kita bisa foto produk tanpa, paling kita buat studio limbo kecil di ruangan cuman sekotak ini untuk foto produknya.
paling ngakal-ngakalinnya begitu sih, betul-betul ya semua diturunin. Yang tadinya kita sewa fotografer 25 juta, 30 juta untuk satu photoshoot fashion spread misalkan untuk fashion, ya sekarang kita benar-benar itu udah nggak ada. Ya, kita akalin dengan semuanya sifatnya rumahan gitu. Nah itu paling itu, dan mereka happy ya kalau dari kita, mereka happy karena ya budgetnya terus turun drastis banget untuk tetap tools marketing dan komunikasi mereka berjalan, tapi dengan budget yang terus itu tadi ya, kan, karena kita base-nya adalah creative agency, jadi mau nggak mau ya kitanya memang harus kreatif, jadi ada aja yang kita bahas gitu loh. Nah, misalkan belakangan ini tadi kalau saya bilang ini akan works karena work from home ini mau nggak mau orang pasti di depan laptop atau di handphonenya, ya pasti akan lebih traffic orang terhadap online dan digital tinggi sekali. Nah sehingga tukeran konten ini bagi saya akan sangat works gitu sih tak. Nggak ada cara lain kecuali kitanya pegangan bareng-bareng. Ya kita buat apa nih, walaupun ya kan saling pegangan pasti nanti ketemu satu ya karena udah berbarengan ya punya power dong jadinya, ya kayaknya begitu sih. Ya teman-teman ada yang mau nanya bisa diaktifin speakernya, bisa di mute. Atau mungkin teman-teman yang baru mau mulai kreatif agensi mau nanya-nanya gimana titik awalnya segala macam. Aku lagi lihat nih. Oke. Bang Isdad, oke. Gimana teman-teman? Ada lagi yang bertanya? Ya, ada yang mau tanya atau mau? Kalau malu aktifin mute-nya, aktifin mic-nya bisa tanya di kolom chat loh. Gitu. Yeah. Nah Mas, kalau misalkan aku kan jadi kayak kemarin tuh yang daftar itu kayak teman-teman, tadi kan ada kasusnya NGO ya, juga ada teman-teman yang dia bergerak di komunitas nih, ada beberapa temanku yang dari komunitas yang ikut di sini dan ada beberapa yang dari dia itu socio entrepreneurship. Nah itu kira-kira bisa nggak sih itu dijadikan sebuah nilai jual untuk kreatif agensi? Contohnya gimana cara menjual kreatif agensi di tarafnya komunitas, atau gimana cara menjual kreatif agensi di tahapnya social entrepreneurship gitu. Oke. Komunitas, menjual komunitas ya? Kayak menjual komunitas lah semacam itu ya. Bisa banget. Sekarang kan komunitas memang udah begitu semua, kan. Jadi hampir kebetulan saya misalkan dunia sepeda gitu ya. Ya, atau teman-teman punya komunitas pencinta alam atau apa segala macam. Nah, di situ tuh di semua itu kan ada apa ya namanya ya? Ada benda kan, ada hal yang bisa didagangkan. Nah, itu sebenarnya bisa diolah. Bisa banget diolah. Jadi misalkan kayak di dunia sepeda aja. Kebetulan saya dan teman-teman buat juga. Misalkan jual parts-nya atau apa, kita bisa dengan senang hati supplier kasih ini banyak banget loh sekarang, Instagram atau YouTube atau kanal apa aja yang bukan di endorse, for free, boleh ngiklanin produk nanti dikasih gitu loh. Jadi untuk karena komunitas ini memang misalkan makeup gitu ya, beauty atau sepeda atau misalkan apalagi ya fashion atau apalah ya, mereka itu ngasih pinjam atau review untuk si komunitas tersebut ya. Ada tuh beberapa kemarin sebelum pandemik sih, ada beberapa elemen, ada brand sepeda elemen, dia bukan mengendorse tapi mengasih minjam Instagram ke Instagram salah satu temannya saya, pakai sepedanya selama 2 bulan, di review setiap hari segala macam.
tapi bukan dibeli dan apa. Nah, itu sehingga elemen tuh udah branding kan di mereka. Nah, kalian juga kalau punya komunitas atau punya komunitasnya apa nih misalkan, Uta? Kayak misalkan ada komunitasku adalah bergerak di wilayah pendidikan dan literasi kayak gitu. Apa yang bisa dikonsep supaya minimal hasil-hasil yang ditampilin tuh bisa dikenal dan dapat engagement yang bagus gitu. Yang paling enak banget sih kumpul semua ngerilis buku nggak sih? Ya. Itu salah satu proyek yang paling gampang. Kita tinggal duduk apa nih, misalkan tentang kalian literasi mau ngapain segala macam. Itu udah gampang banget. Terus jujur aja JNM sangat bisa mendeliver itu. Ya, misalkan kalian buat delivernya itu bukan berarti harus kita yang terbitin. Kami juga bisa mendeliver kalian misalkan kemana gitu untuk atau berkolaborasi dengan siapa. Itu tadi kan saya bilang, makanya saya pengen banget tukeran konten ini jadi. Jadi kayak kontennya kalian bisa kita kolaborasi dengan apa, kita jadiin apa, gitu loh. Nah itu, misalkan rilis buku gitu loh, Tak. Itu salah satu yang udah paling gampang deh. Itu modalnya cuma laptop kali. Nulis apa, konsep, foto, atau apa segala macam, udah jadi materinya, boleh kita discuss. Ya discuss misalkan creative agency yang lain, ya, atau penerbit atau apa. Nggak pakai bayar kan rilis buku sebenarnya. Nah itu salah satu yang menghasilkan selain itu kreatif juga itu pasti making money kalau memang buku itu rilis atau berbentuk digital pun tetap bisa dibeli kan. Gitu sih. Ada aja sih selainnya gitu ya. Kayak ini sebenarnya perlakuan ini hampir setiap hari kita di kantor tuh begini-begini. Ya ngobrol apa ya kayak gini. Ya, buat apa ya? Kita dengan nekatnya misalkan kita memang mau si brand ini atau perusahaan ini langsung kita call. Maksudnya kita ya cari link, kita langsung datangin atau DM atau apa untuk kita ajak meeting, kita udah siapin alat perangnya istilahnya untuk presentasi, kita presentasi kami punya konsep ini. Ya sebegitu berdagangnya kami, artinya kami menyerang klien gitu, maksudnya mendatangi mengejar bolanya supaya yang mereka tadinya tidak tahu atau tidak kepikiran untuk buat something, jadi mereka membuat, ya juga ya lu ada ide ini ya, simple lagi ya dan murah kita bilang. Dan cukup murah lo pakai maksudnya dengan konsep kita. Itu sih ya, yang kejar bola tadi itu penting sekarang ya. Kalau aku bilang sih, gitu sih Tak. Oke, teman-teman gimana? Udah ada yang mau konsultasi pertanyaan atau mau kasih ide, insight? Nggak apa-apa loh, jadi bukan cuma pertanyaan doang, tapi lebih ke contoh kasus yang teman-teman kasus hadapi. Atau apa ya? Karena iya betul. Karena di bidang saya memang pasti ngobrol pasti minim slide karena kita lebih banyak langsung praktek ya, langsung terjun kayak mau buat apa dan bagaimana. Nih ada pertanyaan Mas di chat, ya. Bisa baca sendiri atau tak bacain? Enggak, bacain deh Tak. Oh tak bacain, oke. Tanya soal konten Instagram Story, jadi terkait penjualan thrift fashion, tapi mau aku masukin unsur edukasi terkait slow fashion. Kira-kira berapa story kah yang efektif ketika pas waktunya posting story? Gimana cara engagement pada pasar biar interaktif? Oke. Ya keren nih. Siapa ini? Ibar. Ya, saya itu termasuk yang adoring dengan slow fashion ya dari dulu ya. Ya, dari dulu saya suka banget ya. Jadi kayak yang sifatnya independen dikit. Kan slow fashion itu pasti kecil ya. Biasanya ya yang orang-orang yang buat rumahan atau dia buat tie-dye atau apa gitu. Ya. Brandnya udah ada. Harus diaktifin, Bar? Bar, bisa diaktifin, Bar? Udah ada brandnya. Oh, udah ada brandnya, Bar. Udah jalan berapa lama? Terus gimana ininya sekarang? Grow-nya gimana? Silakan. Oke, halo. Untuk brandnya sudah ada, namanya Desk Girls ya. Itu sebenarnya aku sama temanku baru temanku, jadi mulai juga. Nah, thrift fashion tuh banyak di Instagram, di lain tempat tuh banyak banget, tapi kita menemukan bahwa belum ada yang ngasih unsur edukasi soal slow fashion tuh loh. Jadi kayak kita masih ngerintis sih untuk usaha ini gitu. Cuma mau fokus ke konten edukasinya sih soal slow fashion ke pasarnya tuh loh. Cuma gimana biar interaktif sama biar
Ya. Bar, ini kamu cocok nih kalau ketemu dengan Eight. Pernah mendengar brand Eight Kid nggak? Belum sih Mas, belum. Ya, itu teman saya. Dia tuh sampai ketemu Jokowi presentasi tentang slow fashionnya dia. Ya, jadi Oke. ya sebenarnya slow fashion itu udah sangat bergerak di Indonesia, udah banyak banget. Ya, bahkan kita memang termasuk yang menjalankan slow fashion sejak dulu dibanding orang lain. Karena memang banyak industri rumahan, banyak penjahit rumahan, ngerti ya. Banyak sekali home industry yang memang udah bergerak. Buktinya di Solo, di Jogja tuh banyak kan yang buat tie-dye di gang-gang. Saya pernah ke sana di Jogja, di Solo, yang ibu-ibu udah tua, itu slow fashion kan, mereka betul-betul buat, bahkan mereka pewarnaannya memakai benar-benar organik segala macam. Nah, efektifnya tuh cara efektif beriklannya ya kayaknya. Akbar pertanyaan gitu ya? Iya, kurang lebih gitu sih Mas. Ya, cara efektif beriklannya. Ya kayaknya sih cara paling tepat tuh mendekati ya, cara paling biar supaya cepat booming. Kalau ya nggak mau pakai cara konvensional, tapi ini penting, cari influencer atau public figure yang memang sangat into dengan slow fashion, banyak sekali. Nah, dengan sekali atau 2 kali posting dia atau dia cuma storyin, rasanya itu bisa cepat naik. Kalau memang engage, yang dicari engage kan Bar ya. Pengen orang tahu tentang brand ini dan slow fashion itu apa ya. Ya keduanya ya buat terus menerus sih. Kalau konten sih aku bilang di feed terus menerus tentang apa itu slow fashionnya kalian tuh apa, kemana, produknya apa gitu ya. Kalau aku bilang tetap konsistennya, nggak ada cara lain kalau kecuali menggandeng orang yang ya influencer, atau kalau memang mau engage ya menggandeng influencer atau orang-orang berpengaruh yang memang sangat into dengan slow fashion. Dan boleh deh kita tuh nanti di luar ini kita chat deh Bar. Nanti ada beberapa teman-teman saya yang memang menjalankan fashion, independent fashion, karena kan saya dulu memang pernah di majalah fashion berapa tahun, dan ada teman-teman yang memang sampai sekarang konsisten main di slow fashion ini. Ya. Gitu. Jadi kalau mau engage, aku rasa banyak sih. Misalkan ya, setahu aku tuh Iwet Ramadan gitu ya. Sebenarnya di Dit Maulana segala macam mereka juga menganut itu ya. Terus kayak siapa yang di Jogja tuh Uta yang lurik, Mas siapa namanya? Siapa? Lutfi Abi bukan? Lutfi ya. Lutfi Abi apa gitu? Ya, dia sangat sebenarnya kalau ketika kalian mau ngobrol dengan dia, betul-betul buka pikiran kalian dengan dia, rasanya dia akan, selama produk kalian juga oke ya gitu, maksudnya selama produk yang Akbar jalan juga rasanya dia akan pasti mau banget tuh ini collab atau ngebantu ya, untuk paling nggak announce ya. Gitu sih Bar. Oke, jelas. Ini ada lagi. Oh iya, Kak, maaf aku terlambat masuk, jadi ketinggalan materinya. Ini temanya kan kreatif agensi di kala pandemi kan. Oh iya, klienku pada off karena omset turun. Jadi sekarang nggak ada klien. Boleh saran Kak, promosi bagusnya gimana ya, biar ada klien lagi. Jadi bisnis bisa sukses lagi, thanks. Apa promosi? Gimana caranya promosi? Promosi yang bagusnya kayak gimana? Jadi kliennya dia itu masa pandemi ini omsetnya turun. Jadi nggak dapat klien. Nah, gimana cara promosi yang baik supaya kliennya itu bisa balik lagi, supaya usaha dia tetap survive? Nah, bisnisnya apa? Bisnisnya apa, Mas Reza? Bisa tolong diaktifkan mic-nya, Mas Reza? Mas Rezanya as a agency-nya atau ada di brand-nya? Mas Reza? Halo, gimana Mas? Ya, usaha saya digital marketing agency, Mas. Oke. Nice. Terus? Ya, itu tadi. Jadi saya ulangi lagi aja pertanyaannya. Usaha saya digital marketing agency. Sebelum pandemi lumayan ada banyak klien. Cuman ketika pandemi datang, beberapa klien yang memang segmentasinya mahasiswa khususnya itu tutup. Karena mahasiswa nggak ada ya kan. Setelah Idul Fitri pun beberapa maksain untuk tetap buka.
Tapi karena mahasiswa nggak ada, jadi omsetnya tetap turun. Otomatis mereka akan mengurangi biaya-biaya yang tidak begitu urgent. Salah satunya adalah pengelolaan sosial media, desain, dan sebagainya. Persis kayak kita alami juga. Berkurang. Nah, itu kira-kira gimana ya, Mas, supaya saya bisa dapat klien lagi? Promosinya seperti apa? Kayak gitu. Yang bagus supaya ya saya bisa dapat klien baru lagi itu seperti apa, Mas? Terima kasih. Ya, thank you. Jadi Mas, kayak tadi bilang Mas ini, jadi konsepsi tukeran konten yang akan kita buat ini, jadi kalau aku bilang, Mas, kalau boleh tahu, kliennya itu produknya apa? Kebanyakan kuliner sih, Mas. Oke, udah nice. Udah Mas, cara paling gampang tuh ya ini pernah dibahas kemarin juga. Jadi kantor Mas atau agensi Mas ini sebisa mungkin menjadi hub. Jadi hub tau ya, tempat ngumpulnya. Jadi ya itu tukeran konten Mas. Jadi semua klien Mas itu dikumpulin, ya cari orang. Jadi tukeran kayak saling saling kolaborasi announcement iklan, tetapi dengan free. Nah dengan begitu nanti akan kebaca traffic, walaupun di depannya pasti free dulu, karena kayak misalkan kuliner. Jadi misalkan di salah satu kampus UGM ada influencer food blogger, ya dikumpulin. Jadi tapi si kantor Mas ini yang jadi agensinya, ngerti nggak Mas? Yang jadi agensi yang ngumpulin orang-orang ini, ya untuk mereview produknya misalkan, atau mencoba makanannya dan macam. Jadi Mas jadi bergeser, pindahin kapalnya jadi misalkan hub apa gitu namanya, ya. Ngerti nggak maksud saya Mas? Jadi sebenarnya jadi hub tempat berkumpulnya, misalkan Mas mau fokus di kuliner atau fokus di fashion atau misalkan fokusnya di travel atau apa. Ya, sekarang yang lagi jalan memang tinggal kuliner sih ya. Ya, travel dan segala macam udah lagi drop. Nah, misalkan Mas khusus misalkan ngebahas kuliner di seputar kampus ya. Mas buat konten-konten itu. Ya. Cara kreatifnya gitu, paling buat konten itu sehingga menarik lagi untuk si brand-brand yang selama ini join sama Mas. Ternyata Masnya yang aktif, memang ngejar bolanya, Masnya yang aktif buat kontennya maupun buat mengumpulkan orang untuk mereview si produk-produknya. Gitu, Mas siapa sih tadi? Mas siapa Kak? Apa? Reza. Oh Mas Reza, gitu Mas Reza. Ke ini nggak ke note nggak? Ya, jadi Mas membuat mengumpulkan orang atau jadi kapal Mas itu berubah arah menjadi satu hub misalkan untuk kuliner, membahas tentang kuliner. Misalkan jadi kuliner hub untuk satu Jogja atau kuliner hub untuk UGM misalkan lah gitu namanya atau apa. Jadi makanan seputar UGM, Mas yang expertnya, Mas yang membuat kontennya dan mengumpulkan orangnya sehingga kalau kita mau ada apa-apa dia nih paling jago nih gitu. Misalkan dia tahu banget nih mau kemana nih jualan kita. Gitu sih kalau seperti yang saya lakukan, cuman beda ya. Beda kalau karena Mas itu, kalau kita kan memang mendatangi kliennya, kita betul-betul sekarang buat, kita misalkan mau nyasar, kayak kemarin kita lagi meeting dengan Pantai Indah Kapuk Mall ya, PIK ya, mall. Semua mall kita benar-benar, karena mall itu sepi, ya jadi kita ngasih satu ya, kita presentasiin ke mereka, kebetulan ada linknya juga ke sana. Gini loh, jualan gaya baru nih normal. Harus bagaimana mall, kalian harus buat apa. Nah, kita presentasiin. Nah, mereka yang tadinya tidak berpikir tentang itu, jadi ya juga ya, paling nggak 2 dari 4 ide kita ketangkep mereka. Ya kan? Nah, itu tadi. Ya itu, kita presentasikan, boleh juga nih gitu. Kayak kemarin kita kasih idea, tetap kita kasih idea exhibition, virtual exhibition, jadi digital exhibition di Mall PIK itu. Jadi artis-artis seniman tetap berjalan buat exhibition, tapi visitnya lewat Zoom gitu. Visitnya lewat video dan segala macam. Ya. Tapi nah dari situ yang bisa sehingga tetap seniman jalan, si mall tetap divisit, tapi ketika mereka visit, idenya adalah tetap berapa menit visit keluar iklan. Ya, jadi ada jualannya segala macam. Gitu-gitu sih. Nah, saya rasa dalam konteks Mas Reza tadi, saya rasa bisa banget sih Mas Reza kalau memang kliennya selama ini kuliner, bisa banget Mas Reza menjadi satu
kuliner agency atau hub for kuliner in Jogja misalkan. Gitu Mas Reza. Semoga bermanfaat, semoga bisa, maksudnya kebayang lah cara mainnya ya sendiri. Oke, siap Mas, cukup membantu sekali sarannya. Siap. Ada lagi yang lain? Mungkin Mbak Nisa atau Mas Anton atau Mas Mardika atau Mbak Putri. Ya, atau nanya yang santai. Terus by the way sih sekarang Jogja itu udah nggak ada PSBB ya, Tak? Dari dulu sebenarnya nggak ada PSBB, Mas. Oh, nggak ada ya? Sepemahamanku nggak ada. Gitu. Tapi ya mungkin karena bukan jadi zona merah kali ya, jadi nggak diterapin PSBB. Tapi tetap nggak ada PSBB. Protokolnya tetap kesehatan, tetap segala macam. Tapi kalau buat pembatasan skala besar tuh nggak ada sepertinya. Mungkin jadi teman-teman ada yang tahu. Jadi kalau aku sih gitu. Tapi tempat wisata semua ditutup dong, kayak wisata ditutup. Ya, yang buka tuh mall hampir semuanya dibuka. Awal-awal ditutup, tapi beberapa bulan kemudian, nggak nyampe sebulan setengah udah dibuka. Tetap dibuka ya, sekolah tutup. Sekolah tutup. Ya, sekolah agak riskan mungkin. Soalnya sepemahamanku di Jogja kan hampir semuanya kan hidup di UMKM ya. Jadi kalau memang itu dimatiin dan di PSBB kayak susah juga gitu. Iya. Kayak gitu. Ya, dia kan 80% kali UMKM di sana. Ya, seperti itu. Oke. Gimana teman-teman? Ada lagi pertanyaan? Ya, contoh kasus atau pernah punya masalah apa di digital agensinya yang bisa atau mungkin pernah punya promosi apa yang bisa di-share atau ada hal-hal yang mengganjal terkait promosi, caranya gimana? Monggo. Ya, atau memang kepikiran selama pandemik pengen pindah kapal nih gitu ya istilahnya, kalau bahasa kita, kapal mau digeser ke arah kiri atau kanan. Nah, itu sebenarnya enak banget untuk di-share kan. Nah, kita mau pindah kapal kemana nih, ngapain gitu. Karena jujur aja ya kayak saya bilang tadi, saya 5 klien akhirnya tinggal 2 ya, tapi akhirnya yang 3 nggak lagi itu sekarang ada ngasih uang kecil juga ke kita ya untuk kita dibuat konten, atau kita misalkan kita gedor pintu dia terus, buat ini dong lo, buat ini gitu ya, biar supaya kita dapat cuan gitu. Nggak mau begitu sih, memang ya kita mau beralih pindah karena kita creative agency, jadi sebenarnya kapalnya nggak terlalu pindah, karena kita memang ini udah semua orang butuh ini gitu loh, jadi kita nggak terlalu ekstrim gitu loh. Tapi yang jelas cara bekerjanya kita memang harus berbeda ya, karena memang udah ini kita yang menggedor mereka, kita ingetin lagi klien kita untuk lu bisa lo buat ini dengan angka segini, lu bisa lo, lu penting lo harus buat ini gitu sih. Tanya lagi Mas, satu ya. Boleh Mas? Boleh, silakan. Jadi gini Mas, permasalahanku dari dulu sampai sekarang adalah membedakan antara goal dari agensi dengan si klien. Si klien inginnya omset naik, sedangkan agensi saya itu kan fokusnya untuk nge-branding. Sebenarnya kan omset itu kan faktornya banyak, bisa jadi karena pelayanannya bagus, atau mungkin tempatnya menarik, dan sebagainya. Cuman yang ada di pikirannya si klien, ketika menggunakan jasa kami, pengennya omsetnya naik. Sedangkan goal kita itu bukan omset, tapi lebih kepada branding. Followernya nambah, orang jadi tahu. Awareness ya. Nah, dan nge-branding kalau si kuliner ini tuh ada, dan Instagramnya hidup, kayak gitu, aktif. Dan memanusiakan si customer ketika dia komplain, dibales, terus kita minta maaf, dan sebagainya. Nah, itu sih sebenarnya goalnya. Cuman si klien pengennya omset naik. Nah, itu kira-kira gimana Mas untuk memahamkan si klien? Terima kasih. Oke, si Akbar ya, sebenarnya Akbar ya. Iya, itu benar banget. Mas Reza ya. Beda banget ya sebenarnya, memang. Itu cabang yang sangat berbeda antara meng-hire agency dengan goal yang diminta oleh klien supaya penjualannya naik, itu sangat beda. Karena yang diminta ke agency adalah awareness atau branding. Ya, branding itu beda sekali hasilnya dengan pembelian atau penjualan, beda.
branding is branding, ya kan. Itu memang yang perlu di ini. Tapi lagi-lagi memang karena kita agency atau kita partnernya mereka, mau nggak mau, memang kita memang setelah kita lihat, kalau di kita ya, kalau di kami memang ada sedikit kayak review namanya dengan klien. Ketika nanti setahun pertama ternyata ada titik yang lemah atau itu sama-sama kita merasa bisa share juga sama klien. Artinya gini, ya dalam artian gini loh, kalian itu ternyata setelah kita teliti, kita lihat bukan tentang branding, tapi ternyata memang konten kalian kurang bagus, atau misalkan makanannya tadi ternyata makanan kalian itu kurang enak. Nah, balik lagi ke creative agency, kenapa supaya bisa enak, ya kalian buat campaign atau buat iklan-iklan tentang ingredients-nya atau konten dari makanan tersebut. Jadi kalau dari sisi kitanya begitu. Tapi kalau masalah antara penjualan dengan branding, itu satu hal yang sangat berbeda. Karena branding adalah branding. Penjualan itu tergantung apa. Kalau branding itu bisa sejago apa. Kayak kalian misalkan, kita sekarang tiap hari lihat iklan, misalkan Wuling gitu, brand apa segala macam. Tapi kan kita nggak mau beli, karena itu masih istilahnya mobil kelas berapa ya, di mobil China gitu kan. Ya gitu, karena kontennya masih China gitu istilahnya. Orang pasti tetap memilih misalkan Honda, misalkan itu langsung ngobrol, ya kan? Ya tapi si Wuling itu terus saja branding. Dan sekarang si Wuling-nya pindah brandingnya bahwasanya spesifikasi kita sekarang begini loh. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ternyata ayam gepreknya lo tuh memang nggak kurang enak gitu misalkan. Nah itu yang perlu diiklanin lagi, di branding lagi. Buatnya gini loh, ternyata kita pakai ayam bersih atau kita pakai ayam yang ini atau apa. Nah, jadi kalau aku bilang ada keterbukaan antara klien ya dengan si agency ya yang betul-betul kebuka, ternyata bukan branding yang salah gitu. Tapi memang konten yang kalian jual atau isi daripada produk kalian ini yang perlu kita branding. Nah, gitu. Gitu ya. Ya, itu yang perlu klien itu perlu tahu itu. Jadi jangan kita didikte. Jadi bukan, kita nggak boleh loh. Jadi yang namanya agency kan harus dua arah, namanya partner harus dua arah, dua jalan ya kan. Dia mendengar kita mendengar, bukan berarti dia bayar kita, dia dengan semena-mena bisa. Artinya ini kok nggak laku ya? Yang lu jual ini bener nggak gitu? Gue udah maksimum branding gue, ya udah desain gue udah nice, cara mendeliver iklan gue udah oke, tapi kenapa nggak jalan ya? Ternyata pas kita coba ya ayam sebelah lebih pedas atau lebih garing atau lebih apa gitu. Ya. Jadi kayaknya itu lagi perlu di branding lagi. Diulang lagi brandingnya tentang kontennya, tentang ingredients-nya. Gitu ya. Jadi harus terbuka sih antara klien dengan agency. Itu penting. Oke. Ini ada jadi ada trik. Oke. Gimana Mas Reza? Ada pertanyaan lagi? Apa udah jelas? Cukup. Udah cukup. Ya, thank you. Ya, matur nuwun. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari chat, Mas. Mas, bagaimana membuat konten yang menarik, atau apakah harus mendatangkan influencer dan sebagainya? Yang kedua, bagaimana cara membuat pasar, Mas? Dan yang ketiga, apakah ada trik khusus selama promosi? Gitu. Satu dulu aja. Gimana membuat konten yang menarik? Apakah harus mendatangkan influencer? Konten menarik itu apa perlu influencer? Enggak selamanya, enggak harus gitu. Tapi kecuali dengan slow fashion tadi ya. Slow fashion tadi itu adalah movement sih. Ya, kalau tadi itu beda kasus. Ya, slow fashion itu bukan tentang dia jualan produknya, tapi ada movementnya. Nah, sehingga membutuhkan orang-orang yang berpengaruh untuk gerakan movement itu. Ya, beda sekali dengan jual produk. Kalau slow fashion atau misalkan green living, ya kayak gitu ya, itu kan isu-isu yang movement sifatnya. Bukan isu-isu yang kapitalis atau jualan, walaupun ujungnya jualan itu ya. Nah kalau ini tidak semua produk itu harus menggunakan influencer atau orang-orang enggak membuat konten bagus itu bisa siapa aja. Malah influencer bisa melihat kita. Ya, membuat konten bagus tuh yang kalau genuine sih kalau aku pengennya. Ya tetap yang paling yang honest gitu, yang jujur, konten yang bagus tuh yang jujur sih. Misalkan produknya apa ya? Boleh tahu nggak produknya apa? Mas Mardika? Halo, Mas. Ya. Iya. Nah, Mas, perkenalkan kami ini dari Ponggok Kreatif, Mas. Kami bertugas untuk membranding desa kami, Desa Wisata Air Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, Mas. Siap. Nah,
di masa pandemi ini, Mas, wisata ini kan yang paling berdampak, Mas. Nah, kami ditugaskan untuk membranding agar wisata di desa kami itu kembali normal dan kembali pulih lagi, Mas. Nah, terkadang kesulitan kami, Mas, kami sudah membuat berbagai konten, misalnya virtual tour, kemudian vlog, iklan, dan sebagainya. Itu sulit sekali untuk menembus pasar, Mas, kalau bisa dibilang. Kami sampai gimana itu loh, Mas. Ada saran nggak, Mas? Iya, Mas. Itu memang kalau pariwisata tuh deadlock ya, Mas. Agak deadlock nih. Cuman ya aku bilang pariwisata tuh paling kalau produknya ada nggak, Mas? Menghasilin produk nggak, Mas? Iya, ada, Mas. Misalkan turunan pariwisata kan banyak ya. Misalkan ada souvenir, ada makanan, kuliner, apa-apa produk gitu kan, yang berkaitan dengan daerah tersebut. Ada, Mas. Itu udah digas. Bagian itu udah digas, Paul. Kalau yang kami lakukan saat ini itu membranding wisata air di desa kami, Mas. Kalau untuk produk makanan sama yang lainnya itu baru kami sentuh tapi sedikit, Mas. Ini tugasnya bagaimana kami mengembalikan wisata air yang dulunya terkenal ini menjadi pulih lagi, Mas. Nanti turunannya kan jadi bisa mengikuti, Mas, seperti makanan, kemudian misalnya homestay dan sebagainya kan bisa ini, Mas. Iya, Mas. Tadi kalau pertemuan fisik atau traveling kan memang masih sangat dibatasi, Mas ya. Ya, betul, Mas. Itu kendalanya. Nah, paling yang bisa kita lakukan memang hanya membuat ya apa ya sifatnya visual. Paling video-video kali, Mas, yang create video kali, Mas. Nah, itu, Mas. Terkadang kami sudah membuat berbagai konten, misalnya yang tadi kami sebutkan, vlog, terus virtual tour, kemudian video promosi, tapi susah banget, Mas, menembus atau trending gitu loh, Mas. Iya, karena kan pariwisata tuh memang feel it dirasakan dia kan, beda, nggak bisa ini. Nah, itu memang pariwisata tuh salah satu sampai Pak Menterinya juga bingung mau ngapain nih. Tadinya udah punya. Memang pariwisata yang paling unik di antara semua, karena orang nggak bisa datang, kan nggak bisa traveling gitu. Ya mau nggak mau, emang tadi Mas sudah melakukan hal yang benar, misalkan buat tour virtual, buat konten video, buat ya paling itu sih Mas sejauh ini sekreatif-kreatifnya kita, karena kita nggak ada pertemuan fisik, maksudnya ya real gitu ya, real nggak ada ya mau nggak mau cuman itu atau ya mungkin dengan yang tadi konsep tukeran konten tadi mungkin itu paling nggak yang dapat branding lah, walaupun orang nggak bisa ketemu langsung ke airnya. Tapi brandingnya paling nggak ya dapat lagi. Jadi paling itu Mas ikut join nama tukeran konten yang akan kita buat nanti. Misalkan si wisata A dengan B ya saling tukeran konten, tukar cerita, saling promoin gitu-gitu sih paling. Ya benar-benar Mas, kalau wisata kita deadlock beneran, nggak bisa kita karang-karang gitu ya. Kalau mereka harus datang ya nggak mungkin kan, kita malah di-ban sama pemerintah kalau lu udah ngumpul-ngumpul gitu. Ya benar-benar belum Mas, ada sih Mas, selain kita buat konten. Sekali lagi Mas, satu pertanyaan lagi Mas. Ada nggak Mas semacam trik atau apa ya Mas ya, buat promosi kita itu bisa dilihat atau trending itu Mas? Misalnya upload jam segini atau jam sekian sampai sekian. Ada nggak Mas? Mas, wisata airnya itu kayak apa Mas? Bisa dijelasin lebih spesifik nggak? Misalkan apa? Kayak misalkan ngapain? Ya, wisata air di desa kami itu namanya Umbul Ponggok Mas. Itu snorkeling di air tawar Mas. Wow. Sama foto underwater Mas. Waduh, oke. Nah, itu kan sekarang kan kondisi tutup, tapi kan sebelum buka ini kami kan bertugas untuk membranding. Nah, dalam membranding tersebut terkadang kami kesulitannya di situ Mas. Jadi harus buat konten apa lagi untuk kami ini bisa istilahnya trending itu loh Mas, bisa ditonton semua. Kalau buat misalkan yang sesimpel buat video 101 snorkeling di air tawar udah buat? Ya, sudah Mas. Udah. Jadi mereka bisa do it
dekat bisa melakukan dekat wilayah lo gitu, misalkan di danau dekat rumah lo atau nggak harus ke sini gitu. Itu udah buat video gitu. Belum Mas. Kalau itu Mas belum. Nah, itu mungkin ya itu jadi bahan juga sih. Paling nggak mereka, oh ini ternyata bisa snorkeling. Saya baru tahu juga nih. Snorkeling di air tawar. Kan menarik kalau ada kayak apa tuh, kalau cara mainnya kayak apa snorkeling di air tawar. Apakah kan karena air tawar setahu saya lebih berat daripada air laut kan, lebih sulit Ya, dan segala betul macam. Mas. Kayak apa tuh? Mendingan buat kayak tutorial 101 snorkeling di air tawar misalkan. Tapi dengan background ya tetap di tempat kalian gitu. Nah, ya Mas. Makasih Mas. Itu kayak Terus ini Mas, apakah kita perlu upload setiap hari Mas kalau begitu Mas? Perlu Mas. Perlu banget, dan perlu ya seperti biasa nge-tag siapa atau perlu. Kalau namanya branding atau branding atau marketing, tetap harus konsisten sih Mas, tetap perlu tiap hari. Kalau masalah timing ya, kalau wisata ya pastinya orang, tapi sekarang nggak ada timing sih Mas. Istilahnya sekarang hampir 24 jam orang pegang gadget, karena mengingat kita semua work from home atau kita berada di depan gadget, kayaknya nggak ada waktu-waktu yang spesifik banget. Kapan aja upload, rasanya orang melihat selama dia masih input dengan kita, masih satu connect sama kita. Tapi kalau wisata ya biasanya orang kalau dulu kan banyak weekend ya, atau Jumat gitu ya uploadnya. Ya ada waktunya weekend pagi atau weekend malam. Ya kalau itu cara grafik mainnya aja. Tapi sebenarnya sekarang nggak ada lagi gitu sih. Kalau sekarang ini new normal, orang pegang gadgetnya semua di depan layar semua, jadi rasanya anytime bisa posting apa aja. Ya Mas, betul. Iya. Terima kasih Mas sudah memberi masukan dan sharing. Ya. Sama-sama Mas. Ponggok itu kayak ini Mas, mata air, kolam mata air yang dimensinya cukup besar dan agak dalam. Itu dipakai buat snorkeling. Jadi orang foto naik Vespa atau naik motor di dalam itu. Nah, dia punya di daerah mana tuh? Klaten. Di Klaten, Mas. Boleh dong nanti pas ke Jogja aku ya main ya. Ntar tak ajak ke sana. Sekarang udah buka. Sekarang tapi udah buka Mas Reza. Kalau sekarang masih tutup Mas. Ini kami masih merancang protokol kesehatan COVID-19 Mas, biar aman, damai, sejahtera Mas. Ya. Siap Mas Reza. Keren. Nanti main keren kayaknya. Nanti saya coba. Instagramnya apa Mas Reza? Instagramnya ada di Desa Ponggok, Ponggok Village, kemudian Umbul Ponggok, kemudian ada di Bumdes Tirta Mandiri Mas. Oke. Ponggok Village ya, Ponggok Village. Sama Umbul Ponggok Mas. Ya. Oke. Boleh. Sepedaan ke sana. Wah, ya, Mas. Coba Mas, itu Mas harus dicoba. Nanti siapa tahu bisa snorkeling ya ke bawah gitu ya sepedaan. Ya. Boleh. Mas, ini ada pertanyaan sebenarnya nyambung sih ke pertanyaan Mas Mardika tadi, karena kebetulan mereka satu tim kayaknya. Iya Mas, kami satu tim menyaksikan webinar ini Mas untuk menambah ilmu. Nah, kalau Mbak Sylvia ini lebih ke ini Mas, gimana sih cara biar kita tuh nggak brand out masalah konten gitu, jadi ide-ide itu tetap mengalir gitu. Tips and triknya biar kita kan produksi konten harus tiap hari nih. Nah, gimana cara biar itu tetap fresh dan tetap idenya itu tetap ada, dan biasanya gimana cara mensiasati brand out terhadap konten itu, istilah konten, konten itu? Nggak ada sih kalau kita itu tentang gaya hidup sehari-hari juga sih. Kalau banyak referensi, sering tawa-tawa gitu aja, bercanda-bercanda, pasti biasanya akan dengan sendirinya otak jadi brain gym gitu loh, ke gym. Jadi kayak kita biasanya jangan stres sih. Kalau kita sih lebih banyak discuss aja, ketawa-tawa, terus nanti paling main game, baca atau browsing, itu juga banyak ide nanti ya. Terus kalau sebenarnya gini loh, kalau saya tuh bukan tipe misalnya punya klien itu harus digodok banget, dipelajari banget, enggak sih. Saya bukan tipe yang gitu, kita malah kayak gitu jadi terlalu stiff gitu, terlalu kaku. Jadi mendingan kita memang harus keluar dari zona brand tersebut supaya kita punya ide lain yang mensuntik brand tersebut. Jadi kalau aku bilang
banyak bercanda sih. Untuk biar tetap segar, terus banyak baca, lihat-lihat. Justru hal-hal yang tidak berkaitan dengan klien. Ya, justru hal-hal yang tidak berkaitan dengan yang sedang dikerjakan. Terus biar supaya nggak stuck, apa ya? Aku secara pribadi sih, apa ya? Ngapain ya? Dengar musik, nonton film, ya Netflix, paling gitu-gitu. Ya, atau chat sama teman, join ke atau lihat Instagram yang agak-agak nyampah gitu, malah jadi yang lucu-lucu, malah itu men-trigger kita jadi lebih kreatif sih kalau gitu Mbak Silvi. Nggak ada triknya sih. Kayak ya itu kembali ke gaya hidup kita. Artinya kalau kita stres menghadapi satu terpaku sama brand itu terus ya kita malah jadi stuck. Mendingan keluar dari itu. Gitu. Jadi lebih ke kita ya kalau kita mau fresh ya kita juga fresh dulu gitu ya. Tanya dong, iya. Iya, yang paling penting nomor satu jangan terpaku sama brand tersebut, jangan. Kita keluar dari brand itu. Ya walaupun kita lagi ngerjain brand itu, tapi kita jangan ngulik dia banget. Justru kita mengawinkan idea kita dari luar ke dalam brand itu. Nah itu menjadi something. Siap. Ini udah 8:30, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Mas Adi. Boleh, satu pertanyaan lagi boleh. Yang lagi sebelum ditutup, ada teman-teman? Besok weekend ya. Besok mana Pak? Besok nggak kemana-mana lah, di sini aja. Ada plan apa weekend? Paling kelas lagi hari Minggu. Sabtunya paling aku lagi hobi rilisan fisik Mas. Jadi dia cari-cari itu Pak. Rilisan fisik apa? Vinyl? Apa? Vinyl, kaset, CD dan segala macam. Oh wow, keren. Sama dong. Oh, sama aku main vinyl juga. Nanti kita kontak-kontakan lah. Wow, boleh. Sama suhu. Tapi di Jawa banyak kan? Ya, banyak. Khususnya vinyl tua ya, dulu banget sih pernah ke studio yang di Solo itu apa namanya? Lokananta. Ya. Masih ada kan? Masih aktif. Masih kan? Masih dirawat kan? Masih aktif, dia masih nerima rekaman. Masih rekaman kan? Ya, masih nerima rekaman. Masih. Pernah Lokananta ya. Walaupun serem-serem di gudang belakang tuh agak. Wah, ini kalau sore-sore ke sana emang juga nih. Dia ada satu waktu gamelannya bunyi sendiri. Nah iya, itu gue pernah dengar ceritanya dari itu ya, apa mixerman ya. Dari itu. Pernah dengar cerita. Wah, kacau ini. Ya teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Mbak Nisa mungkin atau Mas Anton? Mas Anton ini Mas Anton ini dari Sumbu Pakarti. Temanku juga teman main. Sumbu Pakarti itu kayak dia lebih ke apa namanya pertanian. Dia jual segala sesuatu yang dari hasil pertanian. Aku sempat nyobain ini mie yang dia bikin mie dari kayak buah naga atau dari apa? Mau dong, Mas Anton follow dong Instagramku juga. Jadi kita follow-followan, nanti aku mau lihat. Itu apa? Jual Instagramku nggak ada kaitan sama pekerjaan sih, cuman paling nggak jadi temenan. Silakan Mas Anton. Iya Mas, boleh Mas. Gimana tuh ceritanya? Ya, di tempat kami emang ini Mas, pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kami bermitra dengan banyak petani, UMKM tadi, lebih ke produk lokal, alami, hingga organik ya Mas. Tapi emang tadi aku agak sedikit berbeda pendapat sebenarnya. Tentang Mas tadi kan bilang brandingnya perlu yang mainstream, yang ngepop gitu kan. Kebetulan di tempat kami memang malah agak kurang pas gitu. Karena kan spesifik ya. Ya. Memang tadi memang ada yang berbeda, ada yang bisa terapin juga tapi akhirnya gitu. Iya. Tentunya. Enggak Mas, jadi Mas Anton itu sebagai yang mengkolek semua barang ini atau kalian memproduce satu produk dari petani atau gimana sih? Ada dua-duanya Mas. Kami juga ngumpulin dari beberapa petani. Ada yang kami juga bikin sendiri tapi minta tolong petani itu. Jadi kami develop produk. Ini di mana Mas lokasinya? Mas Anton yang diproduksinya? Produksinya di beberapa tempat sih Mas. Jadi sesuai dengan potensi wilayah. Misal di Jogja ada beras apa, di Magelang ada apa gitu. Macam-macam sih sesuai potensi wilayah sebenarnya produknya. Oh mau dong, lihat. udah buat apa aja? Mie gitu-gitu ya? Mau ada beras organik, ada tepung lokal gitu Mas. Iya. Soalnya ini kan sebenarnya bisa buat autis food kan, maksudnya buat anak special needs kan? Iya Mas. Iya. Mas spesifik ke itu.
Ya. Ya. Oke Mas Anton, nanti berkabar ya. Oh iya. Mau dong follow nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut itu. Ini bukan agak menarik, rada menarik nih. Soalnya ini satu ya. Ini anak saya ada sambil main. Ya, halo adik. Halo. Ya. Oh iya, oke. Ya udah, bentar. Oke. Ya, matur nuwun Mas. Nuwun. Gitu Ton. Ya, sama-sama Ton. Nanti berkabar ya Ton. Lagi ya. Ya, ini follow-followan ya. Di Instagramnya Mas Hadi tuh Mahadi Asman. Mahadi Asman ya. Oh ya, siap. Di situ kan kita bisa DM-an tukaran telepon. Ya. Itu lumayan tuh karena anak pertamaku tuh kan special needs. Oh, ya. Jadi dulu kita pernah discuss ini tentang makanan-makanan yang untuk orang-orang special needs atau yang diet khusus atau orang-orang yang punya pencernaan kurang baik kan. Nah, itu menarik. Ya, Mas. Ya. Thank you, Mas. Ya, makasih Mas Anton. Sampai bertemu lagi di kesempatan. Siap. Ya, nggak ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup. Oh nih, ada pertanyaan dari Mas Dani, salah satu pegiat kreatif juga. Halo, gimana sih cara promosi produk punya klien di sosmed secara organik dan efektif di masa pandemi ini? Soalnya akhir-akhir ini dapat klien dengan budget kecil. Kalau pasang iklan di FB, IG, dan lain-lain kadang nggak masuk budgetnya. Makasih. Sama aja ya kayak kita. Sama kita. Ya, tapi gimana tadi inti pertanyaannya? Gimana sih cara promosi produk punya klien di sosmed secara organik dan efektif? Jadi kayak karena budgetnya kecil, jadi gimana supaya efektif dan effortnya nggak terlalu banyak gitu? Iya sih. Jadi ada brand ini sekarang lagi belajar ya. Ada satu brand di Prancis namanya Geocorp. Nanti follow deh. Nanti saya kasih sama Uta. Dia itu nanti aku kasih ya brand itu. Dia lucu banget cara promosinya. Jadi timnya itu cuma model handphone kita gini, ya. Geocorp Paris ya nama brandnya. Jadi dia tuh cuma merekam orang-orang yang pakai baju dia. Jalan gitu-gitu aja kontennya. Jadi ternyata setiap sudut kota Paris tuh banyak yang pakai brand dia. Jadi nah maksud aku itu bisa dirilis dengan bisnis dia, misalkan dengan tadi makanan atau apa. Betul-betul aja yang si punya restoran ngerekam atau sambil, tapi videonya organik banget, cuma direkam aja ini orang original lagi makan makanannya dia atau apa segala macam. Itu murah sih kok menurut aku. Ya jadi kayak nanti share ke dia ya, nanti aku kasih iklannya. Atau nanti share ke Mas ini. Nah itu sangat organik iklannya, betul-betul pakai kamera biasa, tetapi tertuju pada brandnya. Ya, kalau restoran kayaknya gampang deh. Orang cuma makan atau lagi kepedesan, lagi apa. Terus-terusan aja itu video-video kayak orang lagi mukbang tapi di restorannya dia atau apa-apa. Ya, itu kayaknya murah meriah deh. Nggak perlu pakai videografer atau apa. Ya. Oke. Kayaknya sebelum kita tutup ada 1-2 kalimat penutup buat diskusi malam ini, Mas. Dari Mas Hadi buat teman-teman pegiat kreatif agensi dan teman-teman yang baru mulai. Mungkin ada beberapa yang malu karena baru mulai mau aktif di kreatif agensi. Sebelum kita tutup, gimana Mas? Apa ya? Yang paling penting sih gini, nggak ada banyak sih kalimatnya. Yang paling penting kalau aku karena kaitan dengan pandemik ya. Kaitan dengan pandemik adalah sekarang saatnya untuk kita keluar dari desktop dari box kantor kita untuk mendatangi klien. Dan mau nggak mau untuk mencari uang gitu. Jadi kita kayak saya tadi bilang yang sekarang kita lakukan adalah kita menyasar nih klien A, mereka pasti butuh ini. Kita buat aja dari kantor kita, presentasinya kita presentasi mereka. 2 minggu dia pasti kabarin kita. Jadi kayaknya kita memang mesti mengejar bola. Itu ya di tengah pandemik, kreatif agency harus mengejar bola, mendatangi bolanya, tangkap bolanya. Ya kita effort dulu dengan effort yang tidak pakai modal ya, maksudnya kita buat PPT atau kita buat presentasi segala macam, idea sih. Idea itu nggak apa-apa lah, kita sedekah idea istilah sama orang, tapi paling nggak dia ingat kita. Nah, yang intinya sekarang cuma satu, datengin, kejar, ya itu kreatifnya begitu, datengin klien. Itu aja sih, satu.
Oke. Yang mau tampilin foto bisa kita video bisa kita tampilin, bisa nanti foto bareng, nanti kita share di teman-teman biar bisa jadi memberi makan netizen. Tolong diaktifin kamera teman-teman yang berminat. Saya nggak pernah maksa. Yang mau berminat nyalain kamera silakan. Santon mungkin atau Mbak Maudie atau Mbak Sabila atau Mas Dani atau Mbak Ata. Mbak Ata ini juga dari Hongkong juga. Oke. Itu sampai 3 ya sebelum dipoto biar aktif dulu semuanya. Yuk. Udah, nggak ada lagi yang mau dinyalain? Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Mas Adi, terima kasih juga. Sama-sama yang lain. Teman-teman, makasih. Ketemu di Jogja ya. Ya, itu IG-nya Mahadi Asman, bisa di follow dan nggak fakir fallback kok, pasti di fallback. Iya pasti. Ya terima kasih teman-teman yang sudah berkenan buat hadir malam hari ini. Terasa 1 jam. Makasih juga Mas Adi. Dengan sama-sama ini kita. Thank you Asa pada pokoknya saya. Kalau gitu tak live ya, tamatin semua ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.